Udara di ballroom pribadi itu bergetar dengan aroma bunga lili Casablanca dan sampanye mahal. Kilauan lampu kristal memantul pada lantai marmer Italia yang bersih, menciptakan lautan cahaya keemasan. Ini adalah perayaan ulang tahun ke-30 Anya, dan tidak ada detail yang terlewatkan. Seluruh dekorasi, mulai dari tirai beludru biru tua hingga hidangan haute cuisine yang disajikan para pelayan, menjeritkan kata, kesuksesan. Di tengah keramaian, berdiri Anya. Gaun malamnya, yang dirancang khusus oleh desainer ternama, memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, membuat penampilan CEO berusia 30 tahun itu tampak elegan, kuat, dan tak tersentuh. Anya telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri di bidang teknologi. Ia adalah definisi dari wanita modern yang memiliki segalanya. Malam ini, ia adalah ratu, dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting, kolega bisnis, dan keluarga besarnya. Anya menyambut pujian dan ucapan selamat dengan senyum yang dipoles. Senyumnya tampak sempurna, seperti sampul majalah yang tidak pernah retak. Namun, di balik senyum itu, ada gelombang antisipasi yang hampir tidak tertahankan. Fokusnya bukanlah pada kue 7 tingkat yang menunggu untuk dipotong, ataupun pada kilauan berlian di pergelangan tangannya. Fokusnya adalah pada satu hal, Dion, suaminya, dan kado spesial yang telah dijanjikannya. Pernikahan Anya dan Dion selama 7 tahun dikenal sebagai contoh kesempurnaan. Dion, seorang pengusaha di bidang properti, adalah pelengkap yang ideal bagi Anya. Tampan, karismatik, dan selalu tampak mencintai istrinya tanpa batas. Mereka adalah pasangan kekuatan, power couple yang diimpikan banyak orang. 3 bulan lalu, saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan di Bali, Dion menatap mata Anya dengan intensitas yang jarang ia tunjukkan. "Tunggu ulang tahunmu, sayang," bisik Dion saat itu, menggenggam tangannya erat. "Aku punya satu kado yang sudah lama kupersiapkan. Ini bukan tentang uang atau perhiasan. Ini adalah simbol dari janji kita untuk memulai babak baru yang lebih serius. Babak yang akan kita kenang seumur hidup." Kata-kata itu, babak baru yang lebih serius, terus terngiang di benak Anya. Ia menafsirkan janji itu sebagai komitmen yang lebih dalam. Mungkin mereka akan mengadopsi anak, atau mungkin Dion akhirnya setuju untuk mendirikan yayasan sosial bersama seperti yang selalu ia impikan. Apapun itu, Anya yakin kado ini adalah penanda bahwa hidup mereka yang sudah sempurna akan menjadi lebih sempurna. "Anya, kau tampak luar biasa malam ini," sapa Tante Maya, sepupu tertua dari pihak ibu, sambil mencium pipinya. "Dion benar-benar beruntung mendapatkanmu. Dan kau juga beruntung. Pasangan yang serasi. Hidup yang mapan semua orang iri, nak." Anya tertawa ringan. "Terima kasih, Tante. Dia pasti sedang menyiapkan kejutan besar. Itulah mengapa dia belum tiba." Tante Maya mengangguk, namun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tidak bisa disembunyikan. "Ya, Dion bilang dia harus mengurus sesuatu yang mendesak. Tapi janji akan datang tepat waktu untuk memotong kue. Jangan sampai terlambat, ya." Waktu terus merangkak. Pukul 8 malam. Para tamu mulai gelisah, memandangi jam tangan mereka yang berkilauan. Pukul 8:15. Orkestra telah memainkan melodi, "Selamat ulang tahun," versi jazz sebanyak 2 kali. Mata Anya, meskipun masih tersenyum, mulai menunjukkan sedikit kerutan cemas. Di balik kemewahan ini, Anya adalah seorang wanita yang terbiasa dengan ketepatan waktu. Keterlambatan Dion yang tidak seperti biasanya ini mulai menimbulkan rasa khawatir yang dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah bagian dari grand plan kejutan Dion. Mungkin dia terjebak macet. Mungkin ada masalah logistik dengan kado spesial yang besar itu. Anya menghampiri Risa, sahabat baiknya sejak kuliah, yang berdiri di dekat meja prasmanan. "Risa, apa Dion menghubungimu?" Risa menggeleng, menyesap minumannya. "Tidak, tapi santai saja, Dir. Dia Dion. Dia pasti sedang dalam perjalanan dengan drone pribadi yang membawa cincin sebesar telur merpati. Dia suka drama, kan?" "Tentu," jawab Anya, berusaha tersenyai. "Hanya saja, ini sudah terlalu larut."
Ini ulang tahunku yang ke-30. Aku hanya ingin semuanya berjalan sempurna. Aku ingin babak baru itu segera dimulai. Tepat pukul 9 malam, MC acara kembali mengambil alih mikrofon. Baiklah, hadirin sekalian. Waktu yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Mari kita sambut Nyonya Anya untuk memotong kuenya. Meskipun Tuan Dion sedikit tertunda, kita yakin ia akan segera hadir. Hitungan mundur. Sorakan memenuhi ruangan. Anya berjalan menuju kue. Senyumnya kini terasa kaku. Ia mengambil pisau perak yang dihiasi pita. Matanya masih terpaku pada pintu ballroom. Ia mengambil napas dalam-dalam, bersiap untuk memotong kuenya sendirian. Sebuah ironi kecil dalam perayaan yang seharusnya sempurna. Tepat saat hitungan mundur mencapai angka 1, suara pintu ballroom terbuka dengan dentingan keras, menghentikan orkestra dan seluruh mata tamu yang berpaling. Di ambang pintu, berdirilah Dion. Anya merasakan lonjakan kelegaan yang besar, bercampur dengan kemarahan kecil karena keterlambatannya. Dia meletakkan pisau dan mulai melangkah, siap untuk memberinya tatapan tajam dan kemudian pelukan. Namun, langkah Anya terhenti di tengah jalan. Dion tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang wanita yang tampak sederhana, bukan salah satu sosialita dari kalangan mereka. Dan, yang paling mencolok, dua anak kecil yang memegang erat tangan wanita itu. Wajah Dion tampak pucat dan berkeringat. Tetapi ia memaksakan senyum yang terlalu lebar dan terkesan aneh. Di tengah keheningan yang mematikan, di bawah kilauan lampu kristal yang mahal, Anya menyadari bahwa kado spesial yang dijanjikan suaminya mungkin bukan simbol cinta, melainkan palu godam yang menghancurkan seluruh kehidupannya. Antisipasi telah berubah menjadi firasat buruk yang dingin. Keheningan yang tiba-tiba melanda ballroom itu terasa lebih berat daripada sorakan terkeras. Bunyi dentingan garpu yang jatuh ke piring kristal terdengar seperti gemuruh guntur. Semua pandangan, yang tadinya tertuju pada kue ulang tahun 7 tingkat, kini beralih ke ambang pintu. Di sana, diapit oleh bingkai pintu megah, berdirilah Dion. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan penampilan sederhana, mengenakan gamis katun yang jelas tidak cocok dengan kode pakaian black tie malam itu. Wanita itu memegang tangan dua anak kecil yang tampak bingung dan takut. Seorang anak laki-laki sekitar 5 tahun dan seorang anak perempuan yang sedikit lebih muda. Anya melangkah. Rasa lega karena Dion telah datang langsung menguap, digantikan oleh kebingungan yang menyesakkan. Dion? Siapa mereka? Tanyanya. Suaranya terdengar terlalu keras dan pecah di dalam keheningan. Ia mencoba mencari senyum ramah di wajah suaminya. Tetapi yang ia temukan hanyalah ekspresi cemas yang ditutupi oleh senyum palsu yang lebar. Wanita di sebelah Dion menundukkan kepalanya, menghindari kontak mata. Anak-anak kecil itu bersembunyi di balik rok ibunya. Mata mereka yang lebar memancarkan rasa takut terhadap kerumunan orang asing yang menatap mereka dengan penuh penilaian. Dion mengambil napas panjang, seolah sedang bersiap untuk melompat dari tebing. Ia berjalan 2 langkah ke depan, meninggalkan wanita dan anak-anak itu sejenak, dan berhenti tepat di hadapan Anya, yang masih berdiri di dekat kue. "Sayang," katanya. Suaranya bergetar tetapi ia mencoba terdengar karismatik. "Maaf aku terlambat. Aku harus mengurus kedatangan mereka." Ia kemudian berbalik menghadap kerumunan tamu, termasuk Tante Maya, Om Chandra, dan Risa, yang kini membentuk lingkaran tegang. "Hadirin sekalian, saya minta waktu sebentar dari pesta yang indah ini." Dion memulai. Kata-katanya mengalir seperti pertunjukan yang telah dihafal. "Kado spesial yang saya janjikan untuk Anya, sebenarnya adalah babak baru dalam hidup kita. Babak yang penuh kejujuran dan penerimaan." Tante Maya terbatu keras. Risa menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak. Bisikan mulai merayap di antara para tamu, memantul di dinding marmer. Para pebisnis terkenal, kolega Anya, dan sosialita yang biasanya dingin kini menjadi penonton drama realitas yang paling brutal. Anya merasakan firasat buruk itu menjadi kenyataan. Ini bukan kejutan adopsi. Ini lebih buruk. Ia menggenggam erat ujung gaunnya. Dion memberi isyarat kepada wanita dan anak-anak itu untuk maju. Wanita itu melangkah ragu-ragu. Kontrasnya dengan Anya sangat mencolok.
Di satu sisi, Anya mengenakan gaun desainer yang harga sewanya mungkin setara dengan gaji tahunan wanita itu. Di sisi lain, wanita itu, Sari, tampak seperti berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang tidak pernah diinjak oleh Anya. "Perkenalkan," kata Dion, menempatkan tangannya di bahu Sari, sebuah gerakan posesif yang membuat perut Anya mual. "Ini adalah Sari. Dia adalah istri keduaku, yang sudah kunikahi secara sah selama 4 tahun terakhir." Bom itu meledak. Raungan kolektif kaget, desahan, dan gumaman marah memenuhi ruangan. Keluarga besar Anya, yang sangat menjunjung tinggi martabat, tampak terhina secara pribadi. Ibu Anya, yang duduk di meja depan, bangkit berdiri dengan wajah pucat pasi. Anya tidak bergerak. Rasa sakit belum tiba. Yang ada hanyalah kejutan total, seperti saat seseorang menghantamnya dengan balok es raksasa. "Dan mereka," lanjut Dion, dengan suara yang dipaksakan ceria, menunjuk ke anak-anak yang kini menatap Anya dengan mata polos, "adalah anak-anakku, Bima dan Dini. Mereka adalah darah dagingku." Anak-anak itu, sungguh, tampak seperti Dion. Sekilas pandang saja sudah cukup bagi Anya untuk melihat bahwa kebohongan yang ia hidupi selama 7 tahun terakhir adalah rumah kaca yang rapuh. Suaminya, pria yang tidur di ranjang yang sama, yang mengucapkan janji suci di altar, telah membangun keluarga lain di belakang punggungnya. Anya akhirnya menemukan suaranya, tetapi suaranya tidak tinggi atau histeris. Itu rendah, dingin, dan mematikan. "Kau gila, Dion," katanya. Setiap kata menusuk seperti pecahan kaca. "Di pesta ulang tahunku? Di depan keluargaku? Apa yang kau lakukan?" Dion menarik napas lega, seolah pengumuman itu adalah bagian terberatnya. "Aku melakukan hal yang benar, Anya. Aku jujur. Aku tahu kau akan mengerti. Kau selalu logis." Ia lalu mengucapkan kalimat yang membuat Anya merasa seperti dilemparkan ke jurang keputusasaan. "Mulai hari ini, kami akan tinggal bersama di sini. Semua dari kita. Bukankah kita berjanji untuk berbagi kehidupan, sayang? Aku sudah resmi membawa Sari dan anak-anak ke rumah kita." Kata-kata itu, "tinggal bersama di sini," adalah puncak penghinaan. Dion tidak hanya memperkenalkan istri kedua, ia menuntut tempat berlindung di bawah atap yang Anya miliki. Ia mengubah rumah impian mereka menjadi kamp pengungsiannya. Anya menyadari makna sejati dari keterlambatan Dion, dari janji, babak baru, yang ia tunggu-tunggu. Kado spesial itu bukanlah yayasan amal atau janji adopsi. Kado itu adalah rasa malu yang sempurna, dikemas dan disajikan di atas panggung pesta ulang tahunnya yang mewah, disaksikan oleh seluruh dunia yang dikenalnya. Mata Anya kini sepenuhnya terlepas dari syok. Rasa dingin yang ia rasakan perlahan berganti menjadi kobaran api. Ia melihat Dion bukan lagi sebagai suami, tetapi sebagai musuh tak tahu malu yang baru saja melanggar batas yang tidak termaafkan. Ia harus menarik Dion menjauh dari pandangan orang banyak sebelum kemarahan yang sesungguhnya meledak. Detik-detik setelah pengakuan Dion terasa seperti keabadian yang menyiksa. Para tamu pesta, yang biasanya cerewet dan penuh tawa, kini terdiam, membentuk lingkaran kaku yang memantulkan penilaian dan rasa malu. Teriakan kemarahan tertahan di tenggorokan Anya. Ia tahu, mengeluarkan emosinya sekarang hanya akan menjadi tontonan murahan. Ia harus bertindak dengan kepala dingin, meskipun hatinya serasa dicabik-cabik. Dengan gerakan yang cepat dan penuh kemarahan, Anya mencengkeram lengan Dion. "Ikut aku," perintahnya dengan suara rendah yang terdengar seperti desisan ular, berbahaya dan mematikan. Kekuatan yang ia kerahkan membuat Dion terkejut. Tanpa memedulikan Sari dan anak-anak yang ditinggalkan di tengah keramaian, Anya menyeret Dion ke koridor yang sepi, jauh dari mata kerumunan. Koridor itu, tempat pajangan koleksi seni mahal, kini menjadi saksi bisu pertikaian terburuk dalam hidup mereka. Cahaya redup dari lampu gantung Italia menambah nuansa suram pada wajah Dion yang tampak semakin pucat. "Jelaskan," tuntut Anya, mendorong Dion hingga punggungnya menabrak dinding dingin. Matanya, yang biasanya memancarkan kecerdasan bisnis, kini berkilat-kilat penuh kebencian. "Jelaskan siapa wanita itu,
anak-anak itu, dan mengapa kau berani mempermalukanku di depan keluargaku sendiri di malam ulang tahunku?" Dion mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar. Keberaniannya di depan ballroom tadi telah lenyap, digantikan oleh kepanikan. "Anya, sayang, dengarkan aku. Kumohon, jangan buat ini lebih sulit. Jangan panggil aku sayang," potong Anya tajam. "Jawaban. Cepat. Siapa mereka?" Dia adalah Sari. "Istriku," ulang Dion, menghindari tatapannya. "Kami sudah menikah secara sah. Pernikahan siri, awalnya. Kemudian, 4 tahun lalu, kami meresmikannya di luar kota." Anya tertawa. Tawa yang kering, hampa, dan dipenuhi rasa sakit yang mendalam. 4 tahun? 4 tahun kau hidup dengan 2 keluarga? 4 tahun kau berbagi ranjang yang sama denganku, memegang tanganku, merencanakan masa depan kita, sambil pulang ke wanita lain? Siapa dia? Bagaimana ini bisa terjadi? Dion mulai merangkai cerita yang penuh kebohongan dan pembenaran diri. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu Sari saat melakukan proyek di daerah pinggiran kota, bagaimana Sari membutuhkannya, dan bagaimana ia merasa terpenuhi dengan kehadiran keluarga yang lebih sederhana. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Anya. Aku mencintaimu. Tentu saja aku mencintaimu. Tapi Sari, dia memberiku sesuatu yang berbeda. Sebuah keluarga yang cepat tumbuh, kehangatan yang sederhana. Aku berencana memberitahumu. Sungguh. Tapi aku tidak pernah menemukan waktu yang tepat." Dion memohon, mencoba meraih tangan Anya. Anya segera menarik tangannya, seolah sentuhan Dion adalah api. "Waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu adalah saat kau berdiri di altar denganku dan mengucapkan sumpah bodoh itu. Waktu yang tepat itu adalah sebelum kau menghamilinya. Waktu yang tepat itu adalah sebelum kau menipuku selama 4 tahun." Rasa sakit batin Anya jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan di depan umum. Seluruh hidupnya, seluruh kisah cintanya yang dibanggakan, hanyalah fiksi yang diciptakan oleh seorang penipu. Semua janji manis, semua liburan mewah, semua rencana masa depan, semuanya tercemar. Tiba-tiba, mata Anya berhenti bergerak di antara kata-kata Dion dan tatapannya terpaku pada janji palsu yang pernah ia yakini. "Kado spesial," bisik Anya, suaranya kembali dingin. "Kau menjanjikan kado spesial. Kau bilang kita akan memulai babak baru yang lebih serius. Kau membuatku percaya bahwa kau ingin memperdalam komitmen kita, bahwa kau ingin memberikan fondasi bagi masa depan kita bersama. Apa kau sadar, Dion? Itu adalah hari terakhir kita di Bali. Tepat setelah kau mengucapkan kata-kata itu, kau pasti kembali ke Sari dan anak-anakmu." Dion terdiam. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah karena ketahuan. "Janji itu, Dion, bukan janji cinta," lanjut Anya. Kini ia yang mendominasi konfrontasi. "Itu adalah umpan. Itu adalah caramu memberiku harapan palsu agar aku tidak curiga. Kau tahu ini ulang tahunku yang ke-30. Dan kau tahu ini adalah titik balik di mana kita seharusnya membahas anak. Kau menggunakan kado spesial itu sebagai tameng. Kau merencanakan ini. Kau sudah tahu kau akan membawanya ke sini, dan kau menjadikannya sebagai babak baru yang keji." Kenyataan itu menusuk Anya lebih dalam dari pengakuan poligami itu sendiri. Dion tidak hanya berselingkuh. Dia memanipulasi harapannya yang paling tulus untuk menutupi kejahatannya. Kado yang ia tunggu bukanlah perhiasan, melainkan penghancuran jiwanya di hadapan semua orang. Kemarahan Anya kini menjadi kristal murni. Ini bukan lagi tentang tangisan atau air mata. Ini adalah tentang kekuatan dan pembalasan. Ia mundur selangkah, menatap Dion dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pria yang ia cintai kini tampak seperti serangga menjijikan yang harus diinjak-injak. "Keluar dari sini, Dion," katanya. Suaranya mengandung ancaman yang tak terbantahkan. "Keluar dari mataku. Sekarang." Namun, Dion tidak bergerak. Ekspresinya yang tadinya bersalah tiba-tiba berubah menjadi putus asa,
Dan inilah saatnya Anya menyadari ada alasan yang lebih gelap di balik keberanian Dion yang mendadak ini. Alasan yang jauh lebih buruk daripada sekadar pengakuan dosa. Dion masih berdiri mematung di koridor, menolak meninggalkan rumah yang baru saja ia nodai dengan pengkhianatan. Keengganan ini, dipadukan dengan keputusasaan di matanya, membuat alarm bahaya berdering keras di benak Anya. Pengalaman bertahun-tahun sebagai CEO mengajarkan Anya bahwa tidak ada tindakan drastis tanpa motif yang kuat, terutama dari seorang pria yang selalu tampil percaya diri dan berlimpah. Aku bilang keluar, Dion. Ulang Anya. Suaranya kini lebih tenang namun memancarkan bahaya yang mematikan. Kau sudah membuat pengakuanmu. Sekarang ambil wanita itu dan anak-anakmu, dan pergi dari sini. Aku akan segera menghubungi pengacaraku. Kau akan menerima surat cerai besok pagi. Dion menggeleng. Tidak, Anya. Tidak semudah itu. Aku tidak bisa pergi. Kau tidak bisa? Kenapa? Apakah istri keduamu, Sari, terlalu miskin untuk memberimu tempat tinggal? Sindir Anya dengan kejam. Ia tahu kata-kata itu menyakitkan, tetapi ia ingin Dion merasakan sebagian kecil dari rasa sakit yang ia rasakan. Mendengar kata-kata miskin, pertahanan Dion runtuh. Air mata yang tadinya ia tahan akhirnya meluncur di pipinya, mencampur keringat dingin di dahinya. Pria karismatik yang dikenal semua orang kini tampak seperti patung yang rapuh. Aku tidak punya apa-apa, Anya. Bisik Dion, suaranya parau. Ia terhuyung mundur, bersandar pada dinding di samping lukisan monet palsu. Semuanya sudah berakhir. Semuanya hancur. Anya mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Bisnis propertimu? Proyek di Surabaya. Dion tertawa kecil yang terdengar histeris. Proyek? Itu hanya nama. Proyek itu gagal total. Investasi besar itu, pinjaman dari bank dan investor, semuanya lenyap. Aku mencoba menutupinya, meminjam sana-sini, tetapi bubble itu pecah. Perusahaan Dion Group sudah menjadi debu. Anya terdiam. Ia tahu bisnis Dion beberapa kali mengalami pasang surut, tetapi Dion selalu mengelola untuk tampil stabil. Selama ini, dia selalu meyakinkan Anya bahwa setiap masalah telah teratasi. Berapa banyak? Tuntut Anya. Bukan berapa banyak. Semuanya. Anya. Aku bangkrut total. Jawab Dion, putus asa. Semua aset pribadi yang kumiliki, termasuk apartemen yang kujadikan alasan untuk perjalanan bisnis, keluar kota, sudah disita. Aku tidak punya apa-apa, selain utang miliaran rupiah. Aku bahkan tidak punya cukup uang tunai untuk membayar hotel malam ini. Kenyataan pahit itu menghantam Anya dengan kekuatan yang mengejutkan. Poligami itu adalah pengkhianatan emosional. Tapi kebangkrutan ini adalah pengkhianatan finansial yang sistematis. Dion bukan hanya selingkuh, ia juga seorang pecundang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kau miskin? Tanya Anya, mencerna informasi itu perlahan. Aku hancur. Anya, aku tidak punya rumah, tidak punya kantor, tidak punya reputasi lagi. Semua koneksiku meninggalkanku. Dion menatapnya dengan tatapan penuh permohonan yang menjijikan. Dan Sari dan anak-anak tidak tahu harus kemana lagi. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil, dan sekarang, aku bahkan tidak sanggup membayar sewanya. Anya merasa mual. Ia akhirnya mengerti seluruh gambaran kejinya. Jadi, kau berani datang ke sini, di pesta ulang tahunku yang mewah, dan memperkenalkan mereka kepada keluargaku. Anya menyandarkan kepalanya ke belakang, menatap langit-langit berukir mewah. Suaranya bergetar karena jijik. Karena rumah ini adalah satu-satunya tempat berlindung bagimu. Karena kau tahu ini adalah rumah yang kubeli dengan hasil jerih payahku sendiri, yang kau tidak punya hak hukum atasnya, dan kau mencoba memanipulasiku untuk menerimamu kembali, lengkap dengan gundik dan anak-anakmu, agar kau tidak tidur di jalanan. Dion mengangguk. Konfirmasi itu datang seperti tikaman pisau dingin. Ya, Anya. Aku tahu ini keji, tapi ini adalah satu-satunya jalan. Aku sudah tidak punya pilihan. Kau kaya. Rumah ini sangat besar.
Kita bisa hidup bersama. Demi anak-anak, anak-anakku. Anya. Mereka juga cucu mertuamu. Disinilah batas terakhir Anya terlampaui. Ia bisa memaafkan poligami, meski sulit. Ia bisa mengatasi rasa sakitnya, tetapi ia tidak bisa mentolerir perlakuan ini, diperlakukan sebagai bank berjalan dan tempat pengungsian tanpa martabat. Dion tidak datang untuk jujur. Ia datang untuk merebut tempat, memanfaatkan kekayaan Anya, dan menjadikannya ibu tiri bagi anak-anak yang ia dapatkan dari wanita lain. Kau berjanji, kado spesial, 3 bulan lalu. Kata Anya, suaranya sangat rendah. Kau sudah tahu kau akan bangkrut. Dan kau sudah merencanakan untuk melakukan ini. Kau menggunakan perayaan ulang tahunku sebagai panggung untuk memaksaku menerima hidup barumu. Hanya karena kau tidak mau menghadapi konsekuensi dari kegagalan finansial dan moralmu sendiri. Dion melangkah mendekat, mencoba merangkulnya. Anya, tolong, kita bisa melewati ini. Kita adalah suami istri. Ini adalah babak baru yang kumaksud. Kita harus bersatu. Jangan sentuh aku, sela Anya, mengelak dengan cepat. Babak baru? Babak baru yang kau tawarkan kepadaku adalah menjadi perawatmu, penjamin utangmu, dan pelayan istri keduamu? Kau salah besar, Dion. Anya menatap Dion lurus di mata. Tidak ada lagi sisa cinta atau kasih sayang. Hanya ada penghinaan yang membara. Wajahnya yang cantik dan elegan kini tampak seperti marmer dingin yang diukir dengan ketetapan hati baja. Kau datang ke rumahku, rumah yang aku bayar. Kau mempermalukan aku di depan semua orang penting dalam hidupku. Dan kau berharap aku akan mengasihanimu hanya karena kau miskin? Kau berpikir aku akan membiarkanmu dan wanita itu merampas martabat dan rumahku? Anya menegakkan tubuhnya, kembali ke sosok CEO yang ditakuti di ruang rapat. Keputusan telah dibuat. Tidak akan ada perceraian diam-diam atau negosiasi pribadi. Dion telah memilih panggung publik. Dan Anya akan menggunakannya untuk menghancurkannya. Kau ingin babak baru? Baiklah, Dion. Kata Anya, tersenyum sinis. Kau akan mendapatkan babak baru yang kau minta. Tapi ini adalah babak yang akan membuatmu malu seumur hidupmu. Anya berbalik, mengabaikan teriakan panik Dion di belakangnya. Dia melangkah kembali ke ballroom, ke kerumunan yang masih membeku. Siap untuk memberikan pembalasan yang sempurna dan tak terlupakan. Anya melangkah keluar dari koridor yang gelap, meninggalkan Dion yang terhuyung-huyung dalam keputusasaan di belakangnya. Langkahnya mantap, gaunnya berdesir lembut di atas marmer, tetapi di dalam dirinya, gejolak emosi telah mengeras menjadi kemarahan yang dingin dan bertekad. Wajahnya adalah topeng yang sempurna, memancarkan kombinasi kekuatan dan martabat yang membuat para tamu yang masih terpaku dalam kebingungan, secara naluriah tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Saat ia memasuki ballroom lagi, tatapannya langsung bertemu dengan ibunya, yang terlihat sangat cemas, dan Risa, sahabatnya, yang menggelengkan kepala samar, meminta Anya untuk tenang. Anya mengabaikan mereka. Tujuannya hanya satu, panggung. Sari, istri kedua Dion, masih berdiri kaku di dekat pintu masuk, memeluk erat kedua anaknya. Wajahnya yang tadinya hanya malu kini dipenuhi rasa takut. Ia sadar, entah bagaimana, bahwa rencana suami mereka untuk menjadikan rumah ini tempat berlindung telah gagal total. Anya mengambil jalan memutar melewati sekelompok kolega bisnis yang menatapnya dengan campur aduk rasa kasihan dan kekaguman. Dia meraih gelas sampahnya dari meja dan meminumnya hingga tandas, seolah menelan keberanian terakhirnya. Kemudian, ia mengambil mikrofon MC yang masih tergantung di stand. Suara gesekan mikrofon mengakhiri bisikan-bisikan yang masih tersisa. Maafkan saya, hadirin sekalian. Suara Anya terdengar nyaring dan jelas, tanpa celah. Terima kasih telah bersabar menunggu pertunjukan drama ini. Ia menarik napas, matanya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada Sari dan anak-anak, dan akhirnya mengunci tatapannya pada keluarga besarnya di meja utama. Beberapa saat yang lalu, suami saya, Bapak Dion, memberikan saya kado spesial yang dia janjikan. Dan ia benar, ini adalah babak baru yang lebih serius. Kata Anya, senyum tipis, dingin, terukir di bibirnya.
Ia baru saja memperkenalkan istri keduanya, Sari, dan kedua anak mereka. Dia juga mengumumkan kepada kita semua bahwa mereka, ketiga orang ini, berniat untuk tinggal di rumah ini. Di rumah yang saya beli dan saya miliki sepenuhnya. Lantunan musik yang tiba-tiba berhenti membuat suasana semakin mencekam. Saya mengerti niat Tuan Dion, lanjut Anya. Nadanya berubah menjadi formal, seolah sedang menyampaikan pidato penting di konferensi pers. Dia ingin babak baru ini menjadi babak di mana kita semua hidup dalam harmoni. Ia ingin saya, yang adalah pemilik rumah dan perusahaan yang stabil, menanggung seluruh beban hidupnya, termasuk istri dan anak-anak yang ia dapatkan dari perselingkuhan yang ia sembunyikan selama 4 tahun. Ia berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam pikiran setiap tamu. Mereka bukan lagi tamu pesta, melainkan juri di pengadilan kehormatan. Dan inilah keputusan saya, kata Anya, menekankan setiap suku kata. Sebagai istri yang sah, yang tidak pernah memberikan izin poligami, saya menolak skenario ini sepenuhnya. Ia meletakkan tangannya di atas dadanya, di tempat di mana rasa sakit itu masih berdenyut. Saya menolak pengkhianatan ini. Saya menolak untuk menanggung kegagalan moral dan finansial Tuan Dion. Dan yang terpenting, saya menolak untuk mempermalukan diri saya sendiri dengan menerima peran sebagai bank berjalan sekaligus ibu tiri yang tidak dihormati. Anya menoleh ke arah ibunya dan anggota keluarga besar lainnya, dan melihat anggukan dukungan di wajah mereka. Kekuatan itu memberinya dorongan untuk melangkah lebih jauh. Poligami tanpa izin adalah penghinaan. Tetapi mencoba menjadikan saya sebagai penyelamat setelah Anda bangkrut adalah perlakuan yang tidak bermartabat. Ini bukan cinta. Ini bukan kejujuran. Ini adalah keputusasaan yang tidak tahu malu. Ia mengangkat mikrofon lebih dekat ke bibirnya. Suaranya naik sedikit, penuh otoritas. Oleh karena itu, di hadapan Anda semua, keluarga, sahabat, dan rekan bisnis saya yang terhormat, saya mengumumkan, saya menceraikan Dion. Dan tidak hanya itu. Anya menunjuk ke arah pintu koridor tempat Dion tadi berdiri, sebelum ia sempat kembali. Saya tidak akan membiarkan Tuan Dion, Nyonya Sari, dan anak-anak mereka tinggal di rumah ini satu malam pun. Ini adalah rumah saya, dan hari ini, saya menggunakan hak penuh saya sebagai pemilik tunggal, tegasnya. Mereka datang ke sini dengan harapan akan tinggal. Mereka akan pergi dari sini dengan kenyataan bahwa mereka telah diusir. Sari, yang mendengar setiap kata itu, kini menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan tangan. Anak-anak kecil itu mulai menangis karena ketakutan. Dion, yang rupanya baru saja kembali ke ambang pintu untuk mencoba menghentikan Anya, terhuyung mundur. Rencana pertunjukannya telah dirampas. Dan kini ia menjadi korban dari panggung yang ia ciptakan sendiri. Anya melihat tatapan memohon dan marah dari Dion, tetapi ia mengabaikannya. Ia telah membuat keputusan tegasnya di hadapan semua orang. Keputusan yang tidak bisa dibatalkan lagi. Ini adalah awal dari pembalasan yang ia janjikan. Pembalasan yang akan membuat Dion malu seumur hidup. Ia tidak hanya kehilangan istri dan rumah, tetapi juga kehilangan harga dirinya di hadapan lingkaran sosialnya. Anya lalu menghampiri Risa. Risa, panggil keamanan rumah. Pastikan tidak ada satupun barang pribadi mereka yang dibawa. Kecuali yang melekat di badan. Bisiknya dengan dingin. Ia kemudian kembali ke mikrofon. Pesta ini resmi berakhir. Tapi drama ini baru saja dimulai. Dion berdiri di ambang pintu ballroom. Tubuhnya limbung saat mendengar perintah Anya yang tegas dan menggelegar. Rencana manipulatifnya telah berbalik melawannya dengan kecepatan kilat. Ia bergegas maju, menembus kerumunan tamu yang kini menatapnya dengan campuran jijik dan rasa iba yang merendahkan. Anya, tunggu, serunya. Suaranya kini terdengar memohon dan panik, jauh dari karisma seorang pengusaha sukses. Jangan lakukan ini. Tolong, kita bisa bicara. Ini bukan hanya tentang kita. Lihat, mereka adalah anak-anakku. Mereka cucu ibumu. Kau tidak bisa membiarkan mereka diusir seperti ini. Anya berbalik. Ekspresi di wajahnya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ia menatap Dion, lalu pandangannya beralih ke Sari,
yang kini berlutut di lantai sambil memeluk erat kedua anaknya yang menangis ketakutan. Dion mencoba menggunakan anak-anak itu sebagai tameng emosional terakhirnya. Anya mengangkat mikrofon sekali lagi. Suaranya menguasai ruang itu. Semua orang dengar itu? Tuan Dion menggunakan anak-anaknya. Anak-anak dari istri yang ia sembunyikan selama 4 tahun, untuk memohon tempat tinggal di rumah yang bukan miliknya. Izinkan saya meluruskan sekali lagi. Hadirin sekalian. Anya berjalan mendekat ke arah Dion, berbicara langsung ke mikrofon dengan setiap kata ditujukan kepada para tamu. Dion tidak datang ke sini malam ini karena cinta atau penyesalan. Dia datang ke sini karena dia adalah pria yang bangkrut total. Bisnisnya hancur. Dia bersembunyi dari para kreditor. Dan setelah semua asetnya disita, ia menjadikan perayaan ulang tahunku ini sebagai panggung sandiwara untuk memaksaku menanggung beban utang dan keluarganya. Tante Maya tersentak, menutup mulutnya dengan syal sutra. Om Chandra menggelengkan kepala kecewa. Reputasi Dion, yang selama ini dibangun di atas pondasi pasir, kini runtuh di hadapan seluruh masyarakat kelas atas yang mengenalnya. Kebangkrutan finansial Dion kini menjadi konsumsi publik, sebuah penghinaan yang tak terpulihkan. Aku punya hak untuk tinggal di sini. Dion berteriak, kembali pada kemarahannya yang sia-sia, mencoba meraih mikrofon dari tangan Anya. Anya dengan cepat menghindar. Tidak, Dion, tidak ada hak. Rumah ini atas namaku, dibeli dengan hasil kerja kerasku sendiri, sebelum kita menikah. Kau hanya menumpang. Dan malam ini, masa menumpangmu berakhir. Tepat pada saat itu, 3 petugas keamanan berbadan besar, yang dipanggil oleh Risa, memasuki ballroom melalui pintu samping. Kehadiran mereka menegaskan bahwa ini bukan lagi drama pribadi, tetapi tindakan pengusiran yang sah dan terencana. Keamanan, perintah Anya. Suaranya sejelas kristal yang bergema di ruangan. Pastikan Tuan Dion, Nyonya Sari, dan kedua anak mereka meninggalkan area ini sekarang juga. Mereka tidak diizinkan membawa apapun kecuali pakaian yang mereka kenakan. Semua barang yang mereka tinggalkan akan dikirimkan ke alamat yang akan ditentukan oleh pengacaraku. Dion mencoba melawan. Kau tidak bisa melakukan ini, Anya. Aku suamimu. Mulai besok pagi, kau adalah mantan suamuku, balas Anya dingin. Dan hari ini, kau adalah penyusup yang mempermalukan tuan rumah. Lakukan tugas kalian, katanya kepada petugas keamanan. 2 petugas keamanan segera mencengkeram lengan Dion yang meronta. Dion mencoba melepaskan diri, berteriak nama Anya dan memohon belas kasihan kepada para tamu, tetapi tidak ada yang bergerak untuk membantunya. Mereka semua adalah saksi. Sementara itu, petugas keamanan ketiga membantu Sari, yang masih menangis terseduh-seduh, untuk berdiri. Sari tampak hancur, bukan hanya karena diusir, tetapi karena ia menyadari bahwa ia telah menjadi pion dalam rencana suaminya yang gagal total. Ia menarik kedua anaknya, Bima dan Dini, yang menangis keras karena kaget dan ketakutan. Tangisan anak-anak itu adalah satu-satunya suara yang mampu menembus kekerasan hati Anya, tetapi ia memaksakan dirinya untuk tetap kejam. Rasa sakitnya jauh melebihi rasa kasihan yang mungkin ia rasakan. Kau akan menyesali ini, Anya, ancam Dion. Wajahnya memerah karena malu dan amarah. Kau tidak akan pernah mendapatkan kado spesial yang kau inginkan. Anya hanya menatapnya dengan tatapan superioritas yang sempurna. Aku sudah mendapatkannya. Dion, kado spesialku adalah kebebasanku dan harga diriku yang tidak kau sentuh. Dan kau, kado spesialmu adalah rasa malu yang akan menemanimu seumur hidup. Dion, Sari, dan kedua anak itu akhirnya diseret keluar dari ballroom yang mewah, melewati karpet merah dan gerbang utama, menuju malam yang gelap dan tidak menentu. Pintu utama ditutup dengan bunyi klik yang keras. Pesta itu berakhir. Para tamu, yang menyaksikan secara langsung kehancuran seorang pengusaha properti, mulai mengemasi barang-barang mereka. Mereka mendekati Anya, bukan lagi untuk memberi selamat, tetapi untuk memberikan penghormatan atas kekuatannya. Kau luar biasa, nak, kata ibu Anya, memeluk putrinya dengan erat. Kau melakukan hal yang benar. Mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihanmu.
Risa memegang bahu Anya. Kau yang paling kuat yang pernah ku kenal. Dalam waktu 10 menit, ballroom yang tadinya ramai kini hampir kosong. Anya berdiri sendirian di tengah ruangan, mengenakan gaunnya yang mahal, di samping kue ulang tahun yang belum terpotong. Ia telah menang. Ia telah membalas dendam dengan sempurna dan membuat Dion kehilangan segalanya di depan umum. Namun, saat keheningan kembali, dan rasa jijik serta amarah mereda, gelombang kesepian yang dingin menyergapnya. Ia telah menyelamatkan martabatnya, tetapi hatinya hancur berkeping-keping. Kado spesialnya adalah penderitaan yang memalukan, dan ia baru saja membayar harganya. Pagi datang bukan dengan aroma bunga lili, melainkan dengan bau kekosongan yang mencekik. Anya terbangun di kamar tidur utama yang dulunya mereka bagi. Sinar matahari pagi menembus tirai sutra, menyorot gaun malam mahalnya yang tergeletak di lantai marmer, tampak seperti bangkai kapal mewah setelah badai. Sisa-sisa sampahnya yang tumpah dan remah-remah kue yang tidak tersentuh menjadi bukti nyata dari bencana malam sebelumnya. Anya tidak menangis. Air matanya seolah membeku, diubah menjadi ketetapan hati baja. Rasa sakit yang ia rasakan bukanlah kesedihan romantis karena kehilangan cinta, melainkan amarah yang membara atas waktu yang terbuang dan martabat yang diinjak-injak. Ia adalah seorang CEO yang terbiasa menangani krisis. Kali ini, krisisnya adalah kehidupan pribadinya sendiri, dan ia harus menghadapinya dengan efisiensi yang sama. Langkah pertamanya adalah menghubungi Herman, pengacara korporat yang paling lihai, yang telah menangani semua kontrak besar perusahaannya. Herman, saya butuh pertemuan pukul 9. Di kantorku. Perintah Anya melalui telepon. Suaranya kering dan tanpa emosi. Urusannya adalah perceraian. Dan pastikan ini selesai secepat mungkin. Saya ingin perjanjian pranikah saya diaktifkan. Dan Dion tidak mendapatkan sepeser pun dari harta milik saya. 0. Herman. Benar-benar 0. Herman, yang sudah membaca berita pagi yang mengejutkan, hanya menjawab. Sudah saya duga, Bu Anya. Tim sudah bersiap. Kami akan memburu dia. Tidak ada celah. Berita publik ini justru menguntungkan kita untuk menekan tuntutan nafkah apapun darinya. Anya memutuskan sambungan, merasakan sedikit kepuasan. Ia telah meluncurkan serangan hukumnya. Pukul 9 pagi, berita tentang drama di pesta ulang tahun Anya meledak di seluruh media. Tabloid gosip menampilkan foto buram Dion yang diseret keluar rumah. Sementara jurnal bisnis mencetak berita tentang dugaan kebangkrutan Dion Group. Anya, melalui Departemen Public Relations perusahaannya, mengeluarkan pernyataan tunggal. Pengkhianatan yang mendalam dan penipuan finansial Tuan Dion telah mengakhiri pernikahan kami. Kami memohon privasi selama proses hukum berjalan. Pernyataan itu singkat, profesional, dan kejam. Itu langsung memposisikan Anya sebagai korban yang kuat dan Dion sebagai penipu yang bangkrut. Saham perusahaannya, anehnya, justru stabil, karena para investor percaya bahwa krisis pribadi tidak akan memengaruhi ketajaman bisnisnya. Setelah Herman dan timnya pergi dengan tumpukan dokumen yang harus diurus, Anya menghadapi tugas yang lebih menyakitkan, menghapus jejak Dion dari rumah. Risa datang dengan pakaian kasual, siap memberikan dukungan moral dan logistik. Aku sudah menyuruh para pelayan mengemas semua barang Dion yang ada di lemari, kata Risa, menyerahkan sekantong besar berisi pakaian Dion. Tapi ada satu sudut yang harus kau hadapi sendiri. Sayang, meja kerjanya. Meja kerja Dion di sudut perpustakaan adalah tempat di mana ia berpura-pura mengurus bisnis propertinya. Anya mendekati meja itu. Di sana, di laci paling atas, ia menemukan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, terbaring kartu ucapan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Untuk istriku yang paling sempurna. Kamu adalah fondasi, dan aku berjanji untuk membangun impian kita berdua. Selamanya, Dion. Membaca kata-kata itu, Anya tidak merasakan rindu. Ia merasakan pengkhianatan yang dingin. Sebuah pengakuan bahwa setiap kata cinta yang pernah diucapkan Dion adalah kebohongan yang dirancang dengan sempurna. Ia menghancurkan kartu itu menjadi serpihan kecil, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Aku tidak ingin ada barangnya yang tersisa, ujar Anya pada Risa. Suaranya serak.
Aku tidak ingin ada pengingat. Aku ingin semua ini hilang. Risa mengangguk mengerti. Tentu, aku akan mengurusnya. Tapi kau harus makan sesuatu. Anya membiarkan Risa membantunya. Di tengah kekacauan emosional ini, ia menyadari bahwa kekuatan supernya bukanlah bisnis, melainkan kemampuannya untuk mengendalikan dirinya. Ia harus bertahan hidup, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara profesional. Sore itu, setelah semua barang Dion dikemas dan rumahnya mulai terasa steril, Anya berdiri di depan cermin. Ia mencopot kalung berlian yang Dion berikan padanya tahun lalu, kalung yang kini terasa seperti rantai. Ia meletakkannya di atas meja, bersama semua perhiasan yang ia terima dari Dion, siap untuk dilelang atau disumbangkan. Ia memotong rambutnya sedikit, mengubah gaya rambutnya menjadi lebih pendek dan tajam, sebuah simbol fisik dari babak baru yang ia ciptakan sendiri. Babak baru ini tidak didasarkan pada janji palsu atau cinta yang rapuh. Babak baru ini didasarkan pada kekuatannya, kemandiriannya, dan fokusnya untuk menghancurkan Dion di pengadilan dan melampauinya di dunia bisnis. Ia harus membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa kegagalan pernikahan ini bukanlah akhir dari dunianya, melainkan pembersihan yang diperlukan untuk mencapai potensi terbesarnya. Dion telah memberinya kado spesial. Kado yang membuatnya kehilangan suami, tetapi memberinya kembali diri seutuhnya. 2 minggu setelah malam ulang tahun yang menghancurkan itu, Anya telah menarik garis batas yang jelas antara kekacauan pribadi dan profesionalismenya. Kantornya, yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit yang ia miliki, menjadi benteng pertahanannya. Ia tenggelam dalam pekerjaan, menggunakan ketajaman logisnya untuk menganalisis laporan keuangan, menguji firewall pertahanan emosionalnya sendiri. Pukul 10 pagi, Herman, pengacara korporatnya, menelepon. Situasi hukum berjalan sesuai rencana, Bu Anya, lapor Herman. Tuan Dion berada dalam kesulitan serius. Kreditornya mulai bergerak. Dia menghubungi kami melalui pengacara publik, mencoba menuntut sebagian harta Gonogini. Kami menolak mentah-mentah. Perjanjian pranikah Anda sangat ketat, dan kami menggunakan fakta pengusiran publik sebagai bukti kuat bahwa pernikahan itu berakhir karena penipuan moral dan finansial di pihaknya. Bagus. Saya ingin dia tahu bahwa setiap upaya untuk mengambil uang saya akan memakan biaya lebih banyak daripada yang dia dapat. Balas Anya, suaranya terdengar datar, seolah membahas merger yang gagal. Kami sudah mengirimkan kiriman barang-barang pribadinya ke alamat kantor pengacara publik itu. Kami juga memastikan tidak ada dokumen sensitif perusahaan Anda yang berhasil diselamatkan oleh Tuan Dion sebelum ia diusir. Anya bersandar di kursinya, memandangi panorama kota metropolitan di bawah. Bagaimana dengan Sari dan anak-anak? Ada keheningan singkat dari Herman. Informasi kami. Mereka tinggal sementara di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Namun, itu bukan urusan kita. Fokus kita adalah pada perceraian ini. Anya mengangguk pelan, meskipun hatinya sempat tergelitik oleh rasa perih yang cepat ia tepis. Anak-anak itu tidak bersalah, tetapi mereka adalah konsekuensi dari kebohongan Dion. Anya tidak bisa membiarkan kelemahannya menghancurkan benteng yang ia bangun. Setelah telepon ditutup, Anya menyibukkan diri dengan presentasi strategis triwulanan. Reputasinya di dunia bisnis tidak boleh ternoda oleh drama perceraian. Ia harus menunjukkan kepada para pemegang saham dan rivalnya bahwa ia, Anya, tetaplah CEO yang kuat. Namun, di tengah kesibukan itu, datanglah interupsi yang tidak terduga. Sebuah email masuk, dari alamat yang sangat ia kenal, tetapi sudah lama tak ia lihat, Edo Wiranata. Edo. Nama yang langsung membawa Anya kembali ke masa kuliah, ke persaingan sengit dan romansa yang setengah matang. Edo adalah saingan terberatnya di kampus. Sama ambisinya, sama cerdasnya, tetapi dengan temperamen yang lebih liar. Setelah lulus, mereka memilih jalur yang berbeda. Anya membangun perusahaan teknologi dari nol, sementara Edo fokus pada manajemen investasi dan kini menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan ekuitas swasta yang sangat berpengaruh, Helios Capital. Subjek email itu singkat, mengenai berita. Anya membuka email itu dengan hati-hati. Anya.
Saya turut prihatin atas apa yang terjadi. Saya tahu martabat adalah segalanya bagimu, dan saya yakin kau akan menangani ini dengan sempurna, seperti biasa. Namun, saya menghubungi bukan hanya untuk menyampaikan simpati. Ada peluang bisnis yang muncul seiring dengan kejatuhan Dion Group. Kami, di Helios Capital, tengah mencari kemitraan untuk mengakuisisi aset properti yang kini menjadi target likuidasi bank. Saya melihat potensi luar biasa jika teknologi manajemen aset milik perusahaanmu digabungkan dengan kekuatan finansial kami. Ini bukan tentang masa lalu, Anya. Ini murni bisnis. Saya hanya ingin menawarkanmu kesempatan untuk memanfaatkan kehancuran Dion menjadi keuntungan yang tak terduga. Bagaimana jika kita bertemu? Kopi di tempat biasa. Mungkin? Edo Wiranata. Anya membaca email itu 2 kali. Senyum sinis tipis muncul di wajahnya. Edo. Bayangan dari masa lalu itu muncul saat ia paling rentan, menawarkan kemitraan yang terselubung dalam pembalasan. Edo tahu bagaimana memancingnya. Ia tahu Anya tidak akan bisa menolak kesempatan untuk memanfaatkan kehancuran Dion menjadi keuntungan. Edo, yang selalu menjadi rival pribadinya, kini menawarkan diri untuk menjadi sekutu. Anya tahu, kemitraan dengan Edo bisa melipat gandakan kekuasaannya di pasar. Tetapi itu juga berarti harus menghadapi kenangan lama dan dinamika yang kompleks. Edo tidak pernah melakukan sesuatu tanpa motif ganda. Anya mengambil napas panjang. Ia sudah mengusir Dion. Ia sudah membersihkan rumahnya. Sekarang, untuk benar-benar memulai babak baru, ia harus berani menghadapi hantu-hantu dari masa lalu dan membangun jembatan di atas reruntuhan. Ia menghela napas. Jemarinya bergerak cepat di atas papan ketik. Edo, terima kasih atas simpati dan ketajaman bisnismu. Saya akan mengambil tawaran ini. Bukan kopi di tempat biasa. Saya lebih suka pertemuan formal di kantorku. 3 sore besok. Anya. Setelah menekan tombol kirim, Anya menatap layar komputernya. Ia tidak lagi melihat Dion yang lemah, tetapi bayangan Edo yang kuat. Sosok yang selalu menuntut standar tertinggi darinya. Babak baru ini, ternyata, akan menjadi permainan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kamar kantor Anya di lantai teratas gedung Ascen terasa seperti ruang kendali operasi, bukan kantor CEO. Bukan lagi kemewahan Dion yang mendefinisikan ruang ini, tetapi layar-layar berukuran besar yang menampilkan data keuangan, grafik fluktuasi saham, dan, yang paling penting, peta aset Dion Group yang kini memerah dan rentan. Setelah pertemuan di restoran Italia itu, aliansi antara Ascen dan Helios Capital menjadi formal, meskipun tetap terbungkus dalam kesepakatan rahasia non-disclosure yang ketat. Kemitraan ini jauh lebih dari sekadar uang. Itu adalah kombinasi dari kecerdikan teknis Anya dan kecepatan eksekusi finansial Edo. Edo duduk di seberang meja kaca Anya, membalik-balik laporan yang dicetak tebal dengan sampul Helios Capital. Proyek Surabaya. Ini adalah daging paling gemuk yang dimiliki Dion. Proyek pembangunan pusat komersial yang terhenti. Utangnya adalah yang tertinggi, dan bank penjamin sudah mulai panik. Jelas Edo. Dan itu adalah yang paling mudah kita ambil. Selaannya, menggerakkan stylus di atas layar sentuhnya, menyoroti beberapa baris di laporan. Dion mengklaim nilai asetnya 30% lebih tinggi dari nilai pasar sebenarnya. Audit internal Ascen, yang kita lakukan secara diam-diam melalui koneksi lama, menunjukkan kerugian konstruksi yang parah dan keterlambatan izin. Edo tersenyum tipis. Kecurangan akuntansi adalah keahlian Dion. Tapi kecurangan teknis adalah kelemahanmu, Anya. Kecerdasan teknis. Edo, koreksi Anya. Ascen memiliki data due diligence yang jauh lebih akurat daripada yang dimiliki bank. Kita tahu persis berapa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki proyek ini agar bisa berjalan. Penawar lain hanya akan melihat angka utang. Kita melihat potensi dan kerentanan Dion. Strategi mereka sederhana namun brutal. Membiarkan semua penawar lain bertarung memperebutkan harga lelang awal, sementara tim Ascen, di bawah arahan Herman, menyebarkan desas-desus yang terkontrol dan tidak dapat disangkal mengenai kelemahan struktur dan legalitas proyek. Ini bukan hanya tentang memenangkan lelang, kata Anya, mencondongkan tubuh ke depan.
Ini tentang memenangkan perang narasi. Aku ingin Dion tahu bahwa kejatuhannya bukan karena nasib buruk, tetapi karena ketidakmampuannya sendiri, yang kini dipertontonkan oleh mantan istrinya. Agresif. Aku suka. Edo tertawa kecil. Helios akan menyediakan likuiditas segera. Kita akan membentuk konsorsium, Helios Ascend, yang akan menawarkan penyelesaian utang yang cepat dan tanpa drama hukum kepada bank. Kita memberi mereka jalan keluar yang bersih, sementara penawar lain hanya menawarkan pertempuran hukum yang panjang. Rencana itu berjalan mulus selama 2 minggu berikutnya. Tim Anya bekerja tanpa lelah. Data dikumpulkan, rumor disebarkan. Tekanan di pasar semakin intensif. Para investor Dion mulai menjual saham. Puncaknya tiba pada hari lelang. Anya tidak menghadiri lelang tersebut secara langsung. Ia memilih untuk tetap berada di kantornya, menatap grafik Dion Group yang seperti mesin pendeteksi jantung yang sekarat. Edolah yang memimpin manuver di ruang rapat yang penuh ketegangan. Tawaran Helios Ascend, meskipun bukan yang tertinggi di atas kertas, menawarkan penyelesaian tercepat dan, yang paling penting bagi bank, jaminan ganti rugi terhadap semua potensi tuntutan hukum di masa depan yang diungkap oleh Ascend. Setelah perdebatan sengit selama 2 jam, palu diketuk. Proyek Surabaya, aset kebanggaan Dion Group di Jawa Timur, telah resmi menjadi milik konsorsium Helios Ascend. Beberapa menit kemudian, telepon Edo berdering. Itu adalah Dion. Edo menatap telepon itu sejenak, lalu mengangkatnya dan menyalakan speaker. Edo, apa yang baru saja terjadi? Kenapa bank menyetujui tawaran sialanmu? Aku menawarkan harga yang lebih tinggi. Suara Dion terdengar tidak percaya, hampir histeris. Tenang, Dion, jawab Edo dengan nada formal dan dingin. Ini adalah bisnis. Kami menawarkan solusi, bukan hanya uang. Dan laporan due diligence kami ya. Itu meyakinkan bank bahwa Anda telah menyembunyikan terlalu banyak masalah. Edo tidak perlu mengatakan siapa yang menyediakan laporan itu. Keheningan di seberang telepon sudah memberitahu semuanya. Dion pasti menyadari siapa arsitek di balik manuver ini. Edo mematikan panggilan itu, lalu menoleh ke Anya. Selamat, Anya. Proyek Surabaya sudah kita amankan. Akuisisi pertama sudah selesai. Kita telah membuat Dion terkejut. Apa langkah selanjutnya? Anya membiarkan senyum dingin merekah. Itu adalah senyum yang tidak pernah dilihat Dion di wajahnya. Itu adalah senyum predator yang telah menemukan mangsanya. Selanjutnya, ulang Anya, berdiri dan berjalan menuju jendela, menghadap kota yang kini terasa seperti papan caturnya. Selanjutnya, kita pergi ke tempat yang paling melukai harga dirinya. Kita pergi ke tempat dia membuat janji palsu yang paling manis. Kita pergi ke Bali. Kemitraan dingin yang disepakati Anya dan Edo segera diubah menjadi operasi militer yang presisi. Setelah pertemuan formal mereka, tidak ada lagi basa-basi atau nostalgia masa lalu, hanya komunikasi yang terfokus pada target tunggal, mengakuisisi aset-aset Dion Group yang kini berada di bawah pengawasan ketat bank dan kreditor. Tim kecil dari Ascend, perusahaan teknologi properti milik Anya, bekerja siang dan malam bersama para analis investasi tajam dari Helios Capital. Anya secara pribadi memimpin integrasi sistem. Platform PropTech Ascend segera digunakan untuk menganalisis setiap jengkal aset Dion. Bukan sekadar nilai pasar, tetapi nilai operasional, potensi pendapatan, dan, yang terpenting, titik kelemahan legal dan struktural yang menyebabkan proyek-proyek itu gagal. Proyek residensial di Surabaya ini adalah lubang hitam Dion. Jelas Edo, menunjuk layar besar di ruang rapat pribadi Anya. Dia menjanjikan pengembalian 30% kepada investor, tetapi izin lingkungan macet, dan biaya konstruksi melampaui estimasi 50%. Bank akan melelangnya minggu depan dengan harga yang sangat rendah untuk menutup utang. Anya, menatap data yang diproyeksikan dari Ascend, menggelengkan kepala. Titik utamanya bukan di biaya konstruksi. Edo. Aplikasi Ascend menunjukkan bahwa Dion salah memprediksi permintaan regional. Tapi, yang lebih parah, kontrak utilitasnya terlalu mahal. Jika kita bisa menegosiasikan ulang kontrak utilitas dan mengimplementasikan manajemen energi Ascend,
kita bisa menurunkan biaya operasional hingga 45%. Ini bukan lagi lubang hitam. Ini adalah permata yang hanya bisa kita poles. Jadi, berapa penawaran terbaik kita? Tanya Edo. Matanya berkilat karena senang. Anya menyunggingkan senyum predator. Kita tidak akan menawar yang terbaik. Kita akan menawar yang terburuk. Kita tahu batas minimum ban untuk menghindari kerugian total. Kita akan menawarkan sedikit di atasnya. Cukup untuk membuat penawar lain mundur, tetapi cukup rendah untuk menyakiti Dion. Keputusan itu dikunci. Edo bertanggung jawab atas kekuatan finansial dan negosiasi dengan bank, sementara Anya menyediakan data yang tak tertandingi dan exit strategi yang rapi. Mereka adalah kombinasi yang sempurna, kekuatan uang dingin dan kecerdasan teknologi yang tanpa emosi. Sementara Anya dan Edo merencanakan kehancurannya, Dion hidup dalam mimpi buruk. Setelah diusir dari rumah Anya, Dion, Sari, dan kedua anaknya harus menginap di motel murah di pinggiran kota sebelum akhirnya menyewa rumah petak yang sempit. Sari tidak pernah berhenti menangis. Anak-anaknya bingung dan selalu bertanya, "Kapan kita pulang ke rumah tante Anya yang besar, Ayah?" Dion menghabiskan hari-harinya di telepon, memohon bantuan dari koneksi lama, tetapi semua pintu tertutup di hadapannya. Berita kebangkrutannya telah menyebar seperti api. Ia tahu, satu-satunya harapannya adalah sisa-sisa aset Dion Group yang kini sedang diurus oleh kurator. Jika lelang properti Surabaya bisa menghasilkan harga yang tinggi, ia mungkin bisa menyelamatkan sedikit uang untuk memulai hidup baru, atau setidaknya, untuk membayar sewa 1 tahun ke depan. Ia duduk di kursi plastik murahan di ruang tamu kontrakan yang pengap. Tangan Sari diletakkan dengan gugup di bahunya. Mereka menunggu berita dari pengacara publiknya mengenai lelang tersebut. Pasti akan ada yang mau membeli proyek itu dengan harga bagus. Dion, bisik Sari, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lokasinya strategis. Pasti ada harapan. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu adalah pengacara publik Dion. Dion segera mengangkatnya. Wajahnya penuh harapan yang bercampur ketakutan. "Bagaimana, Pak?" tanya Dion. Pengacara itu terdengar lelah dan dingin. "Ini sudah selesai, Tuan Dion. Lelang untuk aset Surabaya telah ditutup. Penawar tertinggi menang." Dion menarik napas. "Siapa? Berapa harganya?" "Cukup untuk utang saya." "Harganya sangat rendah, Tuan Dion. Ban hampir tidak menutup utang mereka," jawab pengacara itu. Suaranya dipenuhi rasa kasihan profesional. Pemenangnya adalah sebuah konsorsium baru. Mereka menawar dengan harga yang sangat presisi, seolah-olah mereka tahu persis berapa batas bawah bank. "Konsorsium apa?" tuntut Dion, mulai merasa tidak enak. Pengacara itu berdeham. Konsorsium itu dipimpin oleh Helios Capital dan perusahaan yang menyediakan teknologi manajemen aset, Ascend. Kata-kata itu menghantam Dion seperti pukulan di perut. Jantungnya berhenti berdetak. Ia menjatuhkan telepon itu ke lantai. Ascend. Itu adalah nama perusahaan Anya. Dion bangkit berdiri. Matanya melebar karena teror yang sesungguhnya. Itu bukan kebetulan. Ini bukan hanya masalah bisnis. Ini adalah tindakan pembalasan yang dirancang dengan kejam. Dilakukan dengan presisi seorang ahli bedah. Anya yang melakukannya. Gumam Dion, suaranya pecah. Dia membeli kebangkrutanku. Dia menggunakan uangnya untuk mengambil alih proyek yang menghancurkanku. Sari, yang panik, memungut telepon itu. "Siapa, Mas? Siapa Ascend itu?" Dion tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela, melihat pantulan wajahnya yang hancur di kaca. Ia bukan hanya diusir dan dipermalukan, ia sedang dimangsa oleh mantan istrinya. Anya tidak hanya menceraikannya, dia sedang mengubah seluruh kegagalannya menjadi keuntungan pribadinya. Dan yang paling menyakitkan, dia bermitra dengan Edo Wiranata, mantan rival kampus yang selalu Dion anggap lebih rendah darinya. Di kantor Anya, malam itu, Edo Wiranata berdiri di sampingnya, melihat laporan sukses di layar. "Selamat, Anya. Tembakan yang presisi." Puji Edo.
Surabaya kembali ke tanganmu dengan harga diskon 60%. Ini akan menjadi keuntungan yang eksplosif. Anya tidak tersenyum, tetapi ada kilau puas di matanya. Tembakan yang presisi selalu lebih baik daripada tembakan yang keras. Edo, aku tidak hanya ingin mengambil asetnya. Aku ingin dia tahu siapa yang mengambilnya. Edo memandangnya lama. Senyumnya kini menghilang. Dia pasti sudah tahu sekarang. Dia tahu kau mengubah kado spesialnya, kehancurannya, menjadi kekuatanmu. Anya mengangguk pelan. Kado spesial yang dijanjikannya. Sekarang, kita akan mengambil aset Dion Group lainnya. Seluruh Bali menungguku. Kemitraan dingin itu bekerja dengan sempurna. Bagi Anya, setiap akuisisi aset Dion yang berhasil terasa seperti mengambil kembali sepotong harga diri yang hilang. Perjalanan ke Bali, tempat Dion menjanjikan, babak baru, yang keji, akan menjadi tindakan pembalasan yang paling manis.